Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, disayangi Allah, dicintai Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik, sama-sama kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan karunia nikmat yang Allah titipkan untuk kita hingga hari ini. Allah masih menghidupkan kita padahal banyak hamba-hambanya yang sudah diwafatkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, berikan kita petunjuk untuk mendengarkan ayat-ayatnya, mendengarkan kalam-kalam nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti Bapak Ibu sekalian bahwa Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam salah satu hadisnya, "Idza aradallahu 'alal 'ibadihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya, jika Allah pengen kita ini menjadi orang baik, maka Allah akan buat kita paham tentang agama ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk belajar tentang agama ini, itu artinya Bapak Ibu sekalian, Allah masih menginginkan kita ini mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena inti dari semua kebaikan itu ada di dalam agama ini. Jadi orang yang belajar agama, meningkatkan pemahamannya, memperbaharui kualitas pengetahuan agamanya, berarti dia sedang memperbaiki dirinya. Maka manakala kita dimudahkan langkah kita, niat kita, waktu kita untuk mendengarkan tentang agama ini, maka ini suatu nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kita hidayah petunjuknya untuk terus mengenal tentang agama kita, mencintai agama kita, dan pada ujungnya nanti tidaklah kita diwafatkan melainkan kita di atas agama ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam kepada Rasulullah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ingat sering saya sampaikan, jika segala sesuatu itu ada hubungannya dengan Nabi, maka sesuatu itu bukan perkara sepele. Jika segala sesuatu ada embel-embel atau membawa tentang Nabi, maka sesuatu itu bukan perkara ringan, bukan perkara yang remeh-temeh, Pak. Pokoknya kalau segala sesuatu itu ada hubungannya sama Nabi, jangan dianggap remeh, jangan dianggap
sepele. Apapun itu Pak, kita harus serius kalau itu menyangkut Nabi. Kita harus benar-benar meluruskan pandangan kita, meluruskan tatapan kita kalau itu sudah berkaitan dengan Nabi. Makasih Pak. Nah hal ini Bapak Ibu sekalian, ini pernah dicontohkan Pak oleh dua orang sahabat Nabi Pak. Saking mereka ini menganggap kalau itu berkaitan sama Nabi itu perkara penting. Jadi diriwayatkan Bapak Ibu, Umar bin Khattab, jadi setelah wafatnya Nabi, Umar bin Khattab ini itu melewati rumahnya Abbas Pak, yaitu paman Nabi. Ya, ketika lewat di depan rumah Abbas itu, Umar melihat talang banyunya Abbas ini Pak, menurut Umar itu kurang layak, kurang elok. Ini perkara dunia Pak, tapi karena Umar ini peduli, care sama Abbas, maka Umar berniat untuk memberi masukan kepada Abbas untuk merubah posisi talang banyu itu, karena tidak enak dilihat, tidak enak dipandang. Ditemuilah Pak oleh Umar Abbas tadi, dah ketemu, disampaikan oleh Umar, Abbas, boleh dah aku usul, kata Umar. Boleh, tapi ini biasa ini kan persoalan dunia. Kalau kau terima payo, tidak apa-apa. Umar ini Pak, kalau perkara agama itu serius Pak. Kalau perkara akhirat itu serius, halal haram itu serius. Tapi karena ini perkara dunia, tidak pula. Namanya usul. Ya, sama cak misalkan kita Pak, kita senang pakai baju putih. Suatu ketika kawan nih ngomong, payo putih terus, gantilah merah. Nah ini biasa Pak. Ini biasa, ini perkara-perkara mubah atau perkara-perkara duniawi. Dah Pak, ketika Umar menyampaikan itu Pak, usul Umar tadi agar Abbas itu merubah atau memperbaiki posisi talang banyu atau bentuk talang banyunya tadi Pak. Apa Pak reaksi dari Abbas Pak? Kata Abbas, Umar, kalau kau ngasih usul, jika engkau mau ngasih usul untuk memperbaiki rumah ini, memperbaiki teras ini, memperbaiki dinding ini, memperbaiki tiang rumah ini, kuterimo, karena boleh jadi engkau paham soal bangunan. Tapi Umar, demi Allah, kata Abbas, bawa nama Allah Pak. Umar kaget, urusan talang banyu bawa nama Allah. Kata Abbas, demi Allah, kalau kau memberikan usul atau meminta aku memperbaiki talang banyu ini, demi Allah aku tidak akan pernah menerima. Ya sudah, kata Umar, jangan dianggap serius nian. Ngapa dianggap serius nian? Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang memberikan usul agar Abbas itu membuat talang banyu seperti itu adalah Rasulullah SAW. Makanya Abbas tak berani ngubahnya. Kata Abbas, yang nyuruh aku membuat talang banyu posisi cak ini adalah Rasulullah. Kalau kau berani berhadapan dengan aku dan berhadapan dengan Rasulullah SAW. Ini bukti Bapak Ibu sekalian, para sahabat itu kalau menyangkut berkaitan dengan Nabi, tidak pernah mereka menganggap remeh. Nah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini termasuk bentuk bahwa kita ini tidak menganggap remeh kalau itu berkaitan dengan diri Nabi, termasuk hadis atau perkataan, perbuatan atau sunnah Rasulullah SAW. Makanya dalam literatur sunnah itu Pak, ada namanya sunnah jibliyah. Sunnah jibliyah itu adalah kebiasaan Nabi atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Nabi itu berkaitan dengan posisi beliau sebagai manusia biasa. Jadi kalau kita tidak meloi juga tidak apa-apa. Misal Nabi senang makanan ini, Nabi senang minuman seperti ini. Apakah kalau kita tidak makan seperti makanan Nabi kita berdosa? Tidak. Karena itu berkaitan dengan selera dan itu manusiawi Pak. Misal diriwayatkan Nabi itu senang makan labu kuning Pak. Terus kalau kita tidak senang labu kuning, berdosa tidak kita?
tidak berdosa, karena itu manusiawi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, kalau kita menyenangi sesuatu yang disenangi Nabi walaupun itu sunnah, itu namanya sunnah jibliyah, kita tetap dapat pahala. Misal cak tadi, Nabi itu senang memakai sorban warna hijau, kita pakai, senang, menyenangi itu, karena Nabi menyenangi itu namanya sunnah jibliyah, ya. Nah, maka jangan pernah menganggap remeh jika hal tersebut berkaitan dengan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masuk ke al-haditsus sabi' wal ishrun. Kita masuk ke hadis yang ke-27, Pak. Nah, hadis ke-27 ini membahas tentang dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, hakikat dari kebajikan, hakikat dari kebaikan, atau sifat dari kebaikan, atau inti dari suatu kebaikan. Jadi yang disebut kebaikan tuh hakikatnya apa sih? Karena baik menurut A belum tentu baik menurut si B. Baik menurut C belum tentu baik menurut D. Nah, dalam hadis ini kita akan tahu, Pak, apa sih sebenarnya inti atau filosofi atau sifat dari sebuah kebaikan atau kebajikan itu. Yang kedua, hadis ini menerangkan kepada kita tentang hakikat dari dosa, Pak. Dosa itu apa sih intinya? Ya, karakteristik dosa itu apa? Nah, tentu kita tahu kalau Pak, dosa itu adalah semua perbuatan yang kalau dilakukan itu bertentangan dengan aturan Allah, itu dosa, benar. Tapi sifat dosa itu apa sih? Hakikat dosa itu apa sih? Kita tidak galau makan babi, tidak. Kita melakukan haram, tidak. Minum khamr, tidak. Berjudi, tidak. Itu dosa. Tapi dalam hadis kali ini Nabi itu menerangkan kepada kita, Pak, ada karakteristik dosa yang jarang disadari oleh orang. Hari ini akan kita bahas, Pak. Jadi kebaikan itu apa, dosa itu apa. Kita mulai saja. Ini ada dua hadis, Pak. Jadi sebenarnya dalam kitab Arba'in Nawawi itu bukan 40 hadis, bukan juga 42 hadis, tapi 43 hadis. Karena di hadis yang nomor 27 ini ada dua hadis yang bertema sama. Ya. Kita baca dulu supaya sama-sama paham, silakan didengarkan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, Anin Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhuma, dari Nawas bin Sim'an. Ya, ini sahabat dari kalangan kaum Ansor. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi, Pak? Qala, Nabi bersabda, al-birru, kata Rasulullah, al-birru, kebajikan itu, kebaikan itu, inti dari kebajikan itu, kata Nabi adalah husnul khuluqi. Inti dari kebajikan dan kebaikan itu adalah berakhlak baik atau berakhlak mulia. Ini pertama, Pak. Kemudian kata Rasulullah, wal ithmu, adapun dosa, dosa itu adalah ma haka fi nafsika, apa-apa yang membuat jiwamu itu merasa goncang, Pak. Dosa itu adalah apa-apa yang membuat jiwa kita ini tidak tentram. Itu dosa, Pak. Karakteristik dosa itu. Jadi kalau kita melakukan suatu perbuatan, tiba-tiba jiwa kita ini tidak tenang, tidak tentram, itu karakter dosa, Pak. Indikasi gitu tuh perbuatan tadi itu perbuatan yang salah atau mengandung dosa. Nanti kita jelaskan. Kemudian kata Rasulullah, karakter dosa yang berikutnya itu wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah kalau kau melakukan suatu perbuatan, kau tidak senang orang lain tahu perbuatan tersebut. Malu kita diketahui oleh orang lain. Nah, biasanya, Pak, kalau kita melakukan suatu perbuatan, kemudian kita takut orang lain tahu perbuatan kita tadi, nah itu karakteristik dosa, Pak. Kita malu mengucapkannya atau melakukannya. Rawahu Muslim.
Nah, hadis yang berikutnya, wa an Wabisah, dari sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata gini, Pak. Sahabat Wabisah berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sebelum aku berkata-kata, sebelum aku bertanya, Nabi sudah ngomong, Pak. Nabi sudah berkata. Apa kata Nabi? Ji'ta tas'alu anil birri wal ithmi. Kau datang ke sini itu nak nanyo kan tentang kebaikan dan dosa kan? Maka kata Wabisah tadi, qultu na'am. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi, Pak. Nabi sudah tahu, Pak, tujuan kedatangan sahabat itu apa, Nabi lah pacak nebak. Ya, sehingga kata Nabi, kau tuh datang ke sini tuh untuk nanyo kan? Pengen tahu kan, pengen dapat informasi kan, kebaikan itu apa, hakikat kebajikan itu apa, hakikat dosa itu apa. Maka sahabat tadi mengatakan, ya betul ya Rasulullah. Maka apa, Pak, jawaban Nabi? Istafti qalbaka, bertanyalah kepada hatimu. Jadi kalau kau pengen tahu kebaikan itu apa, inti atau filosofi dari kebaikan itu apa, tanya hati gitu, Pak. Dan kalau kau pengen tahu apa hakikat dari dosa itu, tanya dengan hati. Minta fatwalah dengan hati. Ngapo? Karena hati ini paling jujur, Pak. Sebejat-bejatnya orang, hatinya itu pasti tidak akan pernah berdusta. Ya, hati itu jujur, Pak. Karena dia unsur yang paling penting dalam jiwa manusia. Kemudian kata Nabi, albirru, kebaikan itu, kebajikan itu, hakikatnya adalah ma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan itu adalah yang membuat jiwamu itu tenang. Jadi kalau kita melakukan satu perbuatan, satu amalan, tenang nih Pak, lemak, nyaman, itu perbuatan baik tuh, Pak. Ya, ini bukan tenang karena yang lain, bukan. Ustaz, aku dari mabuk, tenang nih Ustaz, nyaman, bukan. Itu bukan hati, Pak, yang tenang. Itu ketenangan yang semu. Uang dari maling, wis, aku tenang nian, ngapo? Tenang, tak ketangkap. Itu bukan, Pak, ya. Jadi kata Nabi, kebaikan itu, karakteristik kebaikan dan kebajikan itu adalah yang membuat jiwa kita ini merasa tentram, nyaman, tumakninah. Kalau bapak dari sholat merasa tenang enggak? Nyaman enggak? Kalau belum, nah itu tanda tanya besar tuh, Pak. Itu sholat itu puncak kebaikan, Pak, puncak amal soleh itu. Tapi membuat kita tidak tenang. Ciri orang tidak tenang itu, Pak, pengen cepet-cepet meninggalkan tempat sholat. Itu ciri orang tidak tenang tuh, dalam sholat. Pengen segera. Ya kalau sekali dua kali tidak apa-apa, mungkin ada pekerjaan atau sakit perut. Ini tiap kali sholat, yang teringat dunia, yang teringat gawian Nabi sholat, nah ini berbahaya, Pak. Amalan-amalan tinggi, amalan-amalan yang di sisi Allah mulia, tapi jiwanya tidak tenang, Pak. Apalagi amalan yang lain. Padahal karakteristik kebajikan itu yang membuat jiwa kita tenang. Yang berikutnya kata Nabi, watma'anna ilaihil qalbu. Selain jiwa tenang, hati itu pun terasa tenang. Tenang nian adem, ya. Nah, itu inti kebajikan. Wal ismu, kata Nabi, sedangkan dosa itu, karakteristik dosa itu adalah mahaka fi nafsi, yang membuat jiwamu itu terasa ganjil, terasa gelisah. Itu dosa, Pak. Watarod dada fis sadri, dado kita goncang, bukan cuman hati gelisah, tapi dado kita dak dikduk dak nyaman. Lihat apa? Koruptor-koruptor itu, walaupun mereka tidur di hotel, itu dak tenang, Pak. Dak tenang. Semua pelaku maksiat itu, walaupun mereka sedang menikmati kegemilangan hartanya, kegemilangan kekayaannya, sebenarnya jiwa dan hati mereka itu tidak tenang. Terutama saat yang dia nikmati itu habis, saat yang dia nikmati, yang dia makan, yang dia fasilitasi itu hilang, mulai dia tidak tenang, tidak tentram. Ya, wa in aftakan nasu wa aftuka. Walaupun manusia berulang kali membenarkanmu. Jadi walaupun banyak orang
memuji kita, kemudian mereka meyakinkan kepada kita, tapi hati kita, jiwa kita masih tidak tenang, hati-hati, itu alamat yang sedang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa. Baik, sekarang kita bahas satu-satu, Pak. Pertama kita bahas yang uji Nabi, albirru husnul khuluqi. Inti dari kebaikan itu adalah akhlak mulia. Jadi tegas Nabi mengatakan nih, Pak. Kata Nabi, puncak dari kebaikan itu, inti atau hakikat dari perbuatan baik itu adalah yang membuat orang melakukan perbuatan baik, yang membuat orang melakukan perbuatan mulia atau berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu ada dua, Bapak Ibu. Pertama, berakhlak mulia kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah dan kewajiban kita kepada Allah. Ini namanya hablum minallah. Kita tahu galau ini. Ini sifatnya, Pak, vertikal ke pucuk. Ini hubungan personal, privat antara kita dengan Allah. Inilah yang nanti disebut dengan takwa. Nah, yang kedua, akhlak mulia itu dengan sesama manusia. Muamalah antara sesama manusia. Berakhlak mulia dengan sesama manusia dan dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah inti dari kebaikan. Bahkan, Pak, Rasulullah dalam hadisnya itu mengatakan, ciri seorang mukmin yang imannya itu sempurna adalah kalau dia berakhlak mulia. Apa kata Nabi? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya, baik dengan Allah atau dengan sesama manusia. Bahkan, Pak, saking hebatnya orang yang berakhlak mulia ini, kata Rasulullah, itu mereka menempati kedudukan yang tinggi di surga. Bukan di surga, tapi di pucuk surga, Pak. Apa kata Rasulullah? Ana za'imun, aku jamin, kata Nabi, bibaitin, sebuah rumah, sebuah istana, fi a'lal jannah, yang berada di atas surga. Jadi bukan di surga lagi, Pak. Nabi mengatakan, ana za'imun bibaitin a'la fil jannah, aku jamin sebuah rumah, sebuah istana di atas surga. Untuk siapa? Liman hassana khuluqahu, untuk orang-orang yang terus mengoreksi akhlaknya, terus memperbaiki adabnya, memperbaiki etikanya, akhlaknya. Jadi dalam hadis ini Nabi tidak ngomong bahwa kita ini otomatis tidak salah, tidak, Pak. Tetapi orang itu selalu mau mengoreksi, Pak. Aku tadi salah. Adab aku tadi tidak benar. Maka kata Nabi, liman hassana khuluqahu, siapa yang terus menerus memperbaiki. Kadang kita nih kan, Pak, ada banyak teledornya, kadang ya banyaklah teledornya gitu nih, Pak, banyaklah kacaunya kan, Pak, banyaklah salahnya. Akhlak itu mulai dari mulut, dari sikap, perbuatan, tingkah laku, yang terkadang membuat akhlak kita ini terwujud sebagai akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Padahal tadi, Pak, mukmin yang imannya sempurna itu yang baik akhlaknya, seorang yang memiliki akhlak mulia dan terus menerus memperbaiki akhlaknya, itu dijamin sebuah istana di surga. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ciri-ciri seseorang itu sudah berakhlak mulia? Mungkin Bapak Ibu masih ingat, pernah juga selintas saya bahas, mudah-mudahan lupa karena caknya udah ingat Saya mengutip, saya tidak berani, Pak, buat indikator dewek. Saya kutip pendapatnya Abdullah bin Mubarak, seorang ulama terkenal, dipakai oleh seluruh lintas mazhab. Kata Abdullah bin Mubarak, Pak, setelah membahas hadis tentang akhlak mulia itu, kata beliau ini, Pak, ciri orang yang berakhlak mulia itu 3, Pak. Jadi kalau nak ngelihat uang tuh berakhlak mulia apa tidak, cirinya itu 3, Pak. Jadi kalau salah 1, salah 2, salah 3, atau 3-3-nya ada pada kita, berakhlak mulia kita. Dan artinya kita sudah melakukan satu kebajikan, artinya kita melakukan suatu perbuatan baik
yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Pak? Pertama, Pak, kata beliau, ciri orang berakhlak mulia itu adalah bastul wajhi. Orang berakhlak mulia itu selalu menampakkan perdamaian, tidak seneng ribut. Secara literlek, makna bastul wajhi itu adalah wajahnya itu selalu berseri-seri, Pak. Ini pelisi bukan, tentro bukan, nak nyangga-nyangga uji almarhum Ustaz Taufik kan. Polisi bukan, tentara bukan, nak nunjuk ke wajah seram terus, nak nunjukkan power. Cak kita ni paling lawan. Padahal ciri orang berakhlak mulia itu bastul wajhi. Wajahnya itu menunjukkan, coba Pak, kalau kita ketemu orang tuh senyum dengan kita, tenang tak kita? Nyaman Pak? Nyaman gitu, merasa aman dekat dia. Nah itu Pak filosofinya, kalau kita berwajah ceria, berwajah yang menunjukkan persahabatan, itu sama baik kita tuh sedang menjamin kedamaian orang tersebut. Bukankah kata Nabi, ya, al muslimu man salimal mu'minin min lisanihi wa yadi. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Ciri seorang muslim itu adalah muslim lainnya itu selamat dari mulut dan dari perbuatan orang tersebut. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan ini adab yang paling rendah, Pak. Adab yang paling paling sepele, Pak, paling minimal bagi seorang muslim itu, yaitu senyum ketika bertemu orang lain. Kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tulqiya akhaka biwajhin tolak. Jangan pernah remehkan kebaikan walau sekecil apapun, walaupun hanya sekedar senyum yang kau berikan kepada saudaramu saat bertemu. Senyum. Assalamualaikum, senyum. Saat memang raya aku cai, nah dia apa lagi ya dah. Menrayanya laca itu nih aneh. Nah ini harus kita pelajari, Pak. Kan kata Nabi tadi, Pak, orang yang dijamin istana di surga itu yang memperbaiki akhlaknya, termasuk akhlak kita ketika bertemu orang lain dengan menampakkan pribadi yang dekat, pribadi yang nyaman, aman, dekat orang tuh merasa tentram. Ini pertama, Pak, ciri orang berakhlak mulia. Yang kedua, Pak, kata Abdullah bin Mubarak, ciri seorang itu berakhlak mulia setelah bastul wajhi, wajahnya menunjukkan perdamaian, kedamaian, perilaku dan sifatnya. Yang kedua ini, Pak, badlul ma'ruf, ai badlun nida. Orang yang berakhlak mulia itu adalah orang ini nih senang dan selalu mensupport hal-hal yang baik, tidak pernah ngalang-ngalangi kalau itu baik. Justru kalau yang jelek itu yang disusahkan. Ini kebalikan, Pak. Oh gitu nih. Mentang-mentang dia udah selera, tak galak. Padahal, kalau kita udah baca, minimal kita mensupport. Pelaku akhlak mulia itu adalah seneng, bukan cuma seneng, Pak. Dia pelaku, dia terdepan, mensupport, mendukung hal-hal yang baik. Mendengar seruan-seruan kebaikan tuh dia terdepan. Seandainya dia tak pacak nolong, dia berpikir apalah yang pacak ku bantu. Ya, misal ada agenda-agenda dakwah di masjid ini yang nilainya syiar, Pak. Setiap kita ini berpotensi, Pak, dapat pahala dari setiap amalan-amalan syiar itu. Dari apa yang kita punya. Apa yang kita punya? Punya duit, kasih. Tak punya, kita punya tenaga. Berikan tenaga itu. Tak punya tenaga, kita punya waktu. Tak punya galau, kita datang bayang rame ke. Ya, itu adalah bagian dari respon kita terhadap perbuatan-perbuatan baik. Nah, setiap respon dan sikap kita dalam merespon perbuatan baik itu ciri kita tuh punya akhlak mulia. Itu inti dari kebaikan. Makanya lihatlah, Pak, orang-orang para sahabat Rasulullah itu setiap kali turun ayat yang ayat itu berisi perintah, baik itu perintah infak, perintah sodakoh, perintah berjihad, perintah meluruskan sop, perintah untuk ibadah, tidak ada mereka yang berleha-leha, Pak. Mereka terdepan, sebisa mungkin menghindari uzur. Tidak pernah mereka
minta uzur. Ya. Jadi kita perbaiki sikap kita kalau seandainya kita nih selalu nak paling belakang kalau yang baik. Salah. Kalau yang baik kita duluan kalau baca. Nah, kalau yang buruk jangan. Bila perlu tutup perbuatan buruk itu kalau kita punya kekuatan. Ya. Ini acara Agustusan yang mubah terdepan. Berapa? 1 juta. Dikit, 5 juta. Maulid Nabi 10.000. Masih 20.000. Itu pun dibangkil kenyo masih. Ya, padahal itu perkara mubah. Perkara untuk tidak apa-apa, silakan. Tapi kita harus lihat bagaimana sikap kita, apa yang kita beri itu menunjukkan kepedulian kita terhadap kebaikan dan khususnya agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, ciri akhlak mulia itu kata Abdullah bin Mubarak ini, Pak. Ini yang paling penting nih, Pak. Al-kaffu 'anil adha. Orang yang berakhlak mulia itu sebisa mungkin, seoptimal mungkin tidak pernah mengganggu orang lain, baik dengan lisan, dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Bahasa kita nih tidak zolim, Pak. Zolim itu menyangkut 4 hal, Pak. 1, nyawa. Setiap kezoliman yang kita lakukan berupa nyawa, yang kita tumpahkan darah, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, zolim itu berkaitan dengan harta. Serupiah harta yang kita ambil dari orang lain yang bukan hak kita, itu kezoliman, besar hisabnya di sisi Allah. Yang ketiga, itu berkaitan dengan kehormatan orang, Pak. Harga diri orang. Ingat, mungkin kita pernah jadi atasan, pernah jadi bos. Pensiun, kita pikir kita tenang. Woi, entahnya banyak anak buah kita yang dulu, Pak, pernah kita zolimi dengan mulut, dengan sikap dan sebagainya. Hati-hati, itu kezoliman. Itu standar akhlak mulia, Pak. Tidak mengganggu orang lain, ya, tidak zolim sama orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan kebajikan atau yang disebut dengan akhlak mulia. Makanya Rasulullah SAW itu mengaitkan akhlak mulia itu dengan kesempurnaan iman kita. Jadi bahasa gampangnya itu, jangan ngaku-ngaku beriman ya, kalau seandainya belum berusaha memperbaiki akhlak yang disebutkan Abdullah bin Mubarak 3 tadi, Pak. Bastul wajhi, badlul ma'ruf, yang ketiga wa kaffu 'anil adha. Masih ingat tak, Pak, kira-kira? Mudah-mudahan lupa ya. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi inti kebaikan itu 3 tadi. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, tenang jiwa kita, nyaman hati kita, was. Cobalah, Pak. Orang kalau tidak nganggu orang, tidak katik musuh, tenang kan? Tenang. Orang atau siapa? Kalau kita selalu care sama orang, peduli sama orang, peduli dengan masalah orang, membantu masalah orang, itu tenang, Pak. Karena suatu saat kita pun merasa akan ditolong oleh orang lain. Itu yang disebut oleh Nabi adalah yang membuat hatimu tenang dan membuat jiwamu tenang. Jadi kalau kita sudah melakukan perbuatan baik tapi masih kita gelisah, kita koreksi. Boleh jadi ada sesuatu yang salah dari perbuatan baik tadi. Mungkin soal niatnya, mungkin soal tujuannya, mungkin soal iming-imingnya yang belum selesai dalam jiwa dan hati kita sehingga kita tidak tenang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, yang terakhir yaitu dosa. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Ini, Pak. Apa, Pak, hakikat dosa tadi kata Rasulullah? 2, Pak. Hakikat dosa itu. 1, yang membuat jiwa kita gelisah, yang membuat jiwa kita ini tidak nyaman, tidak tenang. Jiwa, Pak, jiwa kita, ya, sini salah, kesana salah, berkata salah, ngelihat salah, berbuat salah, tidak tenang. Buronan-buronan itu tenang tak kira-kira? Tidak tenang. Tidak tenang. Ngapa? Karena dia melakukan suatu perbuatan yang salah. Atau misalnya yang tadi kita sebut koruptor yang belum ketahuan
Itu pas pensiun Pak, pejabat-pejabat itu tidak tenang kalau Pak, karena banyak pejabat pas pensiun diperiksa kejaksaan, tidak tenang dia. Padahal hakikat pensiun itu mengakhiri pekerjaan dengan husnul khotimah, tapi malah terjerat KPK atau kejaksaan tadi Pak, karena dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat goncang jiwanya, tidak tenang dia. Ya, makanya ada orang makan lauk ayam sama lauk kerupuk itu tidak jamin Pak. Lihat siapa yang tenang. Ya, lihat siapa yang tenang. Boleh jadi yang makan nasi lauk kerupuk itu lebih tenang, lebih nyaman, lebih aman daripada yang makan lauk ayam. Jadi bukan dilihat dari apa yang kita makan, ya, tetapi dilihat dari bagaimana ketenangan jiwa kita tadi. Al-Quran dan hadis menyebutnya nafsun, jiwa, nafsu, jiwa. Nafsu itu bukan birahi, bukan, tapi jiwa arti. Nafsu itu ada 3. Ada namanya nafsul ammaroh, jiwa yang dikit-dikit mudah marah, mudah tersinggung, mudah nak bekapaan, ya misalnya. Pokoknya mudah ini nafsul ammaroh namanya Pak. Ini digerakkan murni biasanya pengaruh-pengaruh kemaksiatan. Ya, maka dianjurkan oleh Al-Imam As-Subki untuk memperbanyak berzikir, olah lisan dan olah hati. Orang yang sering punya nafsul ammaroh ini, ya, ammaroh itu dari setan Pak. Ammaroh itu. Makanya ingat Rasulullah mengatakan kalau kita marah sunahnya apa? Kalau saat itu kita sedang berdiri disuruh duduk, jangan nambah naik pucuk, jangan. Kalau lagi duduk berbaring. Maksud Nabi itu ubah posisi supaya terkendali, ya tak? Kalau kita saat itu belum wudhu dilawan dengan istighfar. Siapa sih yang tidak pernah marah? Marah Pak, manusia namanya. Islam datang untuk ngasih tahu kita sifat marah itu bawaan kita yang masuk ke nafsu tadi. Nah, Islam tuh datang ngasih tahu, cak ini cara ngelolanya. Jangan dikendalikan oleh yang marah tadi. Marah itu tidak pacak dihilangkan Pak, tapi bisa dikendalikan. Ya, itu sifat kita. Manusia itu cak itulah Pak. Manusia itu mudah marah. Apa lagi sifat kita? Suka hasad, suka dengki. Apalagi sifat anak Adam yang paling parah itu adalah tidak pernah puas. Apa bahasa gitu ini? Serakah. Anak Adam ini Pak paling rakus. Kita ini anak Adam galuh. Nabi dewek yang ngomong itu. Kita ini tidak bisa lepas dari sifat tamak, sifat rakus dengan dunia. Sampai-sampai Nabi gambarkan cak ini Pak. Kata Nabi, lau kana ibnu Adam, anak Adam itu kata Nabi, lau u'tiya minhu wadiyan, seandainya dia diunjuk sebuah lembah. Anak Adam nih Pak, kita nih nah, diunjuk sebuah lembah, isi lembah tuh emas, perak, perhiasan galuh. Kata Nabi, ahabba minhu thaniyan, belum puas dia, masih pengen lembah yang kedua yang isinya juga sama cak itu. Lah diunjuk yang kedua, puas tak? Ahabba minhu thalisan, dia masih pengen lembah yang ketiga, yang kalau pacak isinya lebih banyak daripada itu. Diunjuk ketiga, puas tak? Masih pengen keempat, pengen yang kelima, pengen keenam, pengen ketujuh. Apa uji Nabi Pak? Wala yasuddu jaufa ibnu Adam, idak kate yang pacak menghilangkan sifat rakus anak Adam, illa kecuali turab, kecuali tanah. Maksudnya apa Pak? Mati. Kematian itulah yang pacak memutus kerakusan anak Adam terhadap dunia ini. Maksud Nabi itu sebelum mati sering-sering ingat mati. Maksud Nabi itu adalah kalau pengen rakus kita, tak puas kita dengan dunia itu hilang, sering-sering ingat mati. Karena ingat mati itu adalah salah satu upaya kita untuk memutus kelezatan dunia. Karena kata Rasulullah, aktsiru bidzikriha dzimul ladzat, sering-seringlah, perbanyaklah kamu mengingat sesuatu yang dapat memutus kelezatan dunia. Apa Pak kelezatan dunia itu? Makan lemah, duit lemah, harta banyak, lezat tuh kan. Yang dapat memutus kelezatan itu cuman maut, kematian.
Monlah mati sudah. Setinggi apa jabatan kita, semulia apa kita di hadapan masyarakat, dak lama Pak, dak lama. Ada tulisan menarik itu Pak di WA itu kan, kalau kita mati itu Pak, sedih dak keluarga kita? Sedih. Tapi lama dak? Lama. Tapi paling lama 100 hari Pak sedih. Emang kalau mereka nangis, yang begawi dak begawi? Yang dak sekolah jadi dak sekolah? Mereka nangis paling lama 7 hari Pak, sedih. Habis itu yang sekolah tetap sekolah, yang begawi tetap begawi, yang main bola tetap main bola, yang ke masjid tetap ke masjid, yang ke pasar tetap ke pasar. Anak-anaknya tadi Pak. Nah sekarang berejolah kita yang dikubur itu, ya hilang semua. Maka kelezatan dunia itu dia akan sirna kalau kita sering mengingat kematian. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jika jiwa kita tidak tenang, berarti perbuatan yang kita lakukan itu boleh jadi ada suatu kesalahan di dalamnya. Ya, nah, coba kita ingat baik-baik. Boleh jadi kita pernah melakukan suatu perbuatan yang membuat kita ini merasa tidak tentram, tidak nyaman, maka curigailah itu adalah suatu dosa, suatu perbuatan dosa, dan itu dipengaruhi oleh nafsul ammarah tadi. Dan yang kedua, nafsu itu ada namanya nafsul lawamah Pak. Nafsul lawamah itu adalah jiwa pemberontak, setengah-setengah, ya setengah-setengah. Kadang dipakai ibadah, kadang dipakai maksiat. Acaknya kita ini yang tengah-tengah ini ya, jangan sampai amarah tadi ya. Nah, nafsu yang paling bagus tuh namanya nafsul mutmainnah. Jiwa yang akan dipanggil Allah dengan panggilan terbaik tuh Pak adalah nafsul mutmainnah inilah Pak. Pengen enggak Bapak Ibu pada saat meninggal nanti dipanggil wahai jiwa yang tenang atau nafsul mutmainnah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi jangan sampai nafsul ammarah, nafsul lawamah malah yang dipanggil. Wahai nafsul lawamah, wahai nafsul ammarah, binasa gitu Pak. Ngapo? Itu terjadi karena nafsu kita, jiwa kita tadi selalu tidak tenang, dan itu pertanda ada dosa-dosa yang belum kita istighfari atau belum kita taubati. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, filosofi atau hakikat dari dosa itu adalah orang yang berbuat dosa biasanya, bukan biasanya, malah kebanyakan dia ini tidak mau dosanya itu diketahui oleh orang lain, atau aibnya itu khawatir diketahui oleh orang lain. Nah orang yang cak ini Pak, dalam fikihnya tidak boleh diomong tidak boleh digibahi. Beda kalau orang tersebut lah bangga dengan dosa dia dewek, dia omong-omong kenyo, aku dulu 10 ku bunuh wong, wih, dia omong kenyo Pak. Nah artis-artis itu Pak, itu mereka bangga dengan dosa. Orang-orang cek itu tidak apa-apa kita omongi, itu bukan gibah. Tapi kalau orang itu masih malu, masih takut, itu permasalahan dengan dirinya, itu dosa. Tapi kita tidak boleh membuka aib dia, itu namanya gibah masih maksudnya. Kecuali ada kemanfaatan atau hal yang baik yang ingin kita tuju di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita kelola jiwa kita, ya. Kita belajar mengelola jiwa kita tentunya dengan cara memperbanyak tadabbur ayat-ayat Allah dan tadabbur hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak akan cukup kalau kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah, bimbingan, petunjuk, hidayah, tentunya taufiknya serta inayahnya untuk kebaikan hidup dan dunia kita. Amin ya rabbal
alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.